Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswi kelas 10 dari MA Nurul Huda 0 akan mempresentasikan tentang Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya yaitu Abdullah, yang diberi julukan Abu Bakar yang artinya dini hari. Beliau orang pertama mengenal Islam sebelum orang lain mengenalnya, sehingga beliau termasuk ke dalam as-sabiqunal awwalun. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Abu Bakar dikenal sebagai orang yang cerdas, bijaksana, berakhlak mulia, serta lemah lembut. Beliau mendapatkan gelar as-Siddiq karena beliau adalah orang yang pertama kali mempercayai adanya peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Pengangkatan Abu Bakar as-Siddiq diawali dengan kabar meninggalnya Rasulullah, sehingga kaum muslim diliputi kebimbangan tentang siapa yang akan menjadi pengganti mereka selanjutnya. Pengangkatan tersebut dilakukan secara musyawarah di Balai Saqidah dan terjadi perselisihan antara kaum Ansor dengan Muhajirin yang mencalonkan Sa'ad bin Ubadah dari kalangan Ansor, sedangkan Umar bin Khattab dari kalangan Muhajirin. Namun hal tersebut dibalikan kembali oleh Umar karena Abu Bakarlah yang paling pantas menjabat akan jabatan tersebut, karena beliau juga orang yang terpercaya dan paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Masa kepemerintahan Abu Bakar as-Siddiq sangatlah singkat karena digunakan untuk menata kembali akidah kaum muslim yang telah tergoncang akibat meninggalnya Rasulullah. Beliau hanya menjabat 2 tahun 3 bulan 10 hari dan Abu Bakar wafat pada tahun 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau bertepatan dengan 22 Agustus 634. Setelah beliau menderita sakit selama 15 hari dan kemudian dimakamkan di kamar Aisyah di samping makam Rasulullah SAW. Substansi dan strategi dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Yang pertama, peristiwa Ridho. Dalam peristiwa ini terjadinya perang Ridho, yaitu melawan murtadan akibat adanya kabar bahwa Rasulullah SAW meninggal, terutama banyak kaum muslim yang murtad. Dalam perang ini yang paling berjasa yaitu Khalid bin Walid. Yang kedua yaitu kodifikasi Al-Quran. Akibat munculnya perang Ridho, banyak para penghafal Al-Quran berguguran. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengkodifikasi Al-Quran. Namun sebelum itu Abu Bakar menolaknya. Tapi atas izin Allah beliau bersedia, sehingga beliau menunjuk Zaid bin Sabit sebagai panitia kodifikasi Al-Quran. Hingga saat itu proses kodifikasi berlangsung pada pemerintahan Utsman bin Affan. Yang ketiga yaitu perluasan wilayah. Hal tersebut dilakukan oleh Abu Bakar untuk merealisasikan cita-cita Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam dan memperbanyak perluasan wilayah. Ribuan hari ku dekat denganmu. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ia menghabiskan separuh perjalanan hidupnya pada masa jahiliyah. Umar hidup pada masa ini sebagaimana suku Quraisy. Sebelum masuk Islam, Umar sudah terbiasa menyelesaikan berbagai sengketa dari kalangan bangsa Arab. Dia terkenal sebagai orang yang bijaksana, bicaranya fasih, argumentasinya kokoh dan gigih dalam mempertahankan sesuatu yang menjadi tradisi suku Quraisy dalam peribadatan sistem sosial. Beliau dididik menjadi seorang yang memiliki kemuliaan dan keberanian. Ketika Rasulullah SAW wafat, Umar bin Khattab berusia 27 tahun. Adapun pengangkatan
Khalifah Umar bin Khattab yaitu dengan bermusyawarah, tetapi dalam musyawarah itu tidak ditemukannya titik terang. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah berdasar atas wasiat Abu Bakar Rasyidin. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun, 6 bulan, 10 hari. Umar mulai memegang kekhalifahannya pada Selasa 22 Zulhijjah tahun 13 Hijriah dan Umar wafat pada 3 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab yaitu 1. Mengatur administrasi negara, 2. Mengeluarkan undang-undang dan membentuk departemen. Utsman bin Affan lahir 5 tahun setelah tahun gajah di Mekah. Ada juga yang mengatakan bahwa ia lahir di Taif. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ia termasuk as-sabiqun al-awwalun atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Rasul menikahkannya dengan putrinya Ruqayyah. Namun pernikahan tersebut berjalan tidak lama karena Ruqayyah sakit lalu akhirnya meninggal. Setelah itu Rasul menikahkannya lagi dengan anaknya Ummu Kulsum. Karena itulah Utsman bin Affan disebut Dzul Alaini yang berarti pemilik mustika. Metode pengangkatan khalifah baru atas inisiatif Umar bin Khattab adalah dengan musyawarah. Ia memilih 6 orang sahabat yang masing-masing pantas untuk menjadi pemimpin. 6 orang sahabat ini berada di majlis dan majlis ini disebut Ahlul Halli wal Aqdi. Setelah bermusyawarah di antara 6 sahabat juga Umar bin Khattab, Umar menunjuk Utsman bin Affan sebagai penerus sebagai khalifah. Ia diangkat sebagai khalifah pada tanggal 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Namun, ia menjalankan tugasnya pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Utsman wafat pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah setelah menjadi khalifah kurang lebih selama 12 tahun. Substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan. Yang pertama, ia melakukan perluasan wilayah sampai ke Armenia dan yang lain di Persia. Yang kedua, pembukuan Al-Quran menjadi satu mushaf. Mushaf yang berada di Madinah disebut Mushaf Utsmani. Ali bin Abi Thalib lahir pada 13 Rajab hari Jumat. Beliau nama aslinya Ali bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Kecil beliau diasuh oleh Rasulullah SAW dan selalu mengikuti kemanapun Rasulullah pergi, sehingga pada masa itu beliau disebut as-sabiqun al-awwalun dari kalangan para anak-anak. Beliau rela mempertaruhkan jiwanya demi Islam. Adapun dalam segi keilmuan, Ali termasuk hakim terkemuka di kalangan para sahabatnya, sehingga satu gelar disematkan kepadanya yaitu Babul Ilmi atau pintunya ilmu. Ali bin Abi Thalib dipilih dan dibaiat oleh sebagian kaum muslimin pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi di Masjid Nabawi. Adapun masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib penuh dengan gejolak. Ini dipicu oleh konflik internal, yaitu terjadinya perang Jamal dan perang Siffin. Ali bin Abi Thalib memerintah selama 4 tahun 9 bulan. Adapun substansi dakwah Ali bin Abi Thalib yang pertama yaitu memecat kepala-kepala daerah yang diangkat oleh Utsman bin Affan dan menggantikannya dengan kepala-kepala daerah yang baru. Yang kedua yaitu mengambil kembali tanah yang diberikan Utsman bin Affan kepada keluarganya dan dikembalikan kepada negara.